hari ini. Kami percaya bahwa hanya Engkau Allah yang kami tinggikan, hanya Engkau Allah yang bertahta di atas setiap pujian kami. Biarlah senantiasa dari dalam lubuk hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, tinggikan di atas dunia. Dari dalam lubuk hatiku,
Bapa di surga, kami mengucap syukur sore hari ini. Kami bisa memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu bekerja sehingga firman Tuhan menjadi rema untuk setiap yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Kami diberkati, dikuatkan dan diteguhkan kembali Yesus. Kami diingatkan kembali akan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Sehingga berdampak di dalam keselamatan hidup kami. Berdampak kepada kehidupan kekal dalam hidup kami ya Tuhan. Bagi yang percaya. Terima kasih Yesus. Hadir Tuhan dengan roh-Mu yang kudus mengurapi firman-Mu yang sudah disiapkan oleh hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Minet dan tim pemusik. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita ketemu lagi ya sore hari ini. Ibu Gembala mungkin sedang dalam perjalanan dari Perancis dan besok malam baru akan tiba ya untuk di Jakarta kembali. Kita berdoa supaya perjalanannya selamat sampai di Jakarta, kita bisa bertemu kembali dengan Ibu Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan masuk atau kita akan mengikuti perjamuan kudus. Semoga perjamuan kudus tidak menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi sesuatu yang memberkati kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Topik firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada sore hari ini adalah dampak dari kasih. Ya. Dampak dari kasih. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan mengatakan begini, ya. Nggak kelihatan di sebelah sana? Boleh dimatikan lampunya? Ya, terima kasih. Ya, supaya bisa kita kelihatan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai suatu bukti dari kasih Allah yang besar, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, saudara sekalian, ayat ini sudah sering sekali kita dengar dan kita sudah begitu hafal sampai kita lupa maknanya. Ya, jadi kasih Allah yang sangat besar itu berdampak dalam kehidupan orang-orang di muka bumi ini. Bagi mereka yang percaya. Apa itu dampaknya? Dampaknya adalah orang yang percaya kepadanya, kepada Allah, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara pernah berpikir nggak? Kalau Allah tidak mengasihi dunia ini, atau kalau Allah tidak mengasihi manusia yang ada di muka bumi ini, semua manusia yang ada di muka bumi ini akan mati dan masuk neraka. Ya. Jadi kita melihat dampaknya yang luar biasa karena kasih Allah yang unlimited, kasih Allah yang sangat besar, kasih Allah yang tidak terbatas itu. Dengan membuktikan mengaruniakan anak yang tunggal, maka dampaknya kepada orang-orang yang percaya kepada Allah, dia memperoleh hidup yang kekal. Wow. Luar biasa dampaknya ya. Kalau enggak kita masuk neraka. Kalau kita tidak bisa melihat hidup yang kekal. Ya. Karena kalau enggak kita tidak bisa mengalami hidup yang kekal. Kalau enggak kita akan dimurkai Allah terus. Dan masuk nerakanya itu enggak cuman sebentar, tetapi selama-lamanya. Inilah dampak dari kasih Allah yang sebentar kita akan peringati dalam satu ibadah perjamuan kudus atau suatu sakramen perjamuan kudus. Berikutnya, nah, Bapak Ibu, kasih itu datangnya dari mana? Pernah nggak kita berpikir kasih itu datangnya dari mana? Nah, sore hari ini kita akan belajar sebetulnya kasih itu datangnya dari mana sih? Ya. Kasih itu datangnya dari ketaatan, Bapak Ibu. Ya. Jadi ketaatan atau taat dengan kasih itu seumpama koin. Misalnya bawa koin yang 1000 dan di muka ini ada koin 1000, ya. Bagian depannya tertulis
Bank Indonesia Rp1.000 2016. Dan bagian belakangnya tertulis Mr. I Gusti Ketut Puja, salah seorang pahlawan nasional Indonesia, ya, dari Bali. Nah, kalau salah satu dari permukaan koin ini atau uang koin ini hilang, terkikis habis, rata, tidak ada lagi gambar Rp1.000 misalnya di sini, uangnya berlaku nggak, Bapak Ibu? Dibuang. Ya? Atau tidak ada tulisan Republik Indonesia Mr. I Gusti Ketut Puja. Hilang, terkikis, rata. Berlaku nggak uangnya? Nggak laku, menjadi alat tukar menukar, tidak laku. Ya, nggak laku itu uang. Jadi dibuang. Ya. Tidak berguna. Tidak laku, tidak ada gunanya. Jadi yang tidak berguna itu akan dibuang. Ya. Nah, slide berikutnya, demikian juga dengan kasih dan ketaatan. Tadi saya katakan bahwa taat dan kasih itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Mari saya buktikan dari ayat Alkitab yang mengatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, ya, jadi taat. Kalau kamu taat, menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Oh, rupanya kasih itu datang di dalam hidup kita kalau kita taat sama Tuhan Yesus. Kalau kita taat menuruti perintah Tuhan Yesus, maka kasih itu akan mengalir dalam hidup kita. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Itu di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-10. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15a dikatakan, jikalau engkau mengasihi aku, kebalikannya ya. Jadi kalau kita mengasihi Allah, Tuhan Yesus bilang, maka engkau akan menuruti segala perintahku. Jadi antara ketaatan dan kasih itu betul-betul persis seperti dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Taat dan kasih. Ya, kalau tidak ada taat, maka akan tidak berguna dua sisi mata uang tersebut. Sebaliknya juga tidak ada kasih. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, bila salah satu permukaannya tidak ada, apakah itu tidak taat atau kasih, maka menjadi tidak berguna. Mari kita lihat. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 36. Ya. Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa yang percaya kepada anak, perhatikan, barang siapa yang percaya kepada anak, ia akan beroleh hidup yang kekal. Belum sampai di situ ayat itu, tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, maka ayat itu mengatakan ia tidak akan melihat hidup. Jangankan beroleh, ngelihat aja nggak bisa hidup yang kekal itu. Dan murka Allah tetap ada di atasnya. Wow, luar biasa sekali. Jadi kalau kita tidak mampu, kita tidak taat dalam kehidupan kita, pasti kita tidak punya kasih. Kalau kita tidak taat, ayat ini menegaskan, maka murka Allah tetap. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya walaupun kita udah jadi Kristen, mungkin saja kita masuk neraka. Karena itu di dalam Matius pasal 7 ada jalan yang sempit, ada jalan yang lebar. Ya. Jalan yang lebarlah dan luaslah menuju kepada kebinasaan. Jalan yang sempit, dan banyak orang masuk di jalan itu. Tapi jalan yang sempit menuju kepada kehidupan dan hanya sedikit. Jangan heran nanti kalau di surga itu orang Kristen banyak yang nggak masuk surga. Dan hanya sedikit orang Kristen yang masuk surga. Walaupun secara statistik dunia ini orang Kristennya mayoritas. Ternyata kekristenan itu nggak gampang. Mendapat anugerah menjadi Kristen mudah dengan hanya percaya kepada Kristus. Itu bukan perbuatan kita,
Tapi iman kepada Kristus itu bukan usaha kita. Jangan ada orang yang sombong bahwa dia memperoleh karunia atau menjadi orang Kristen itu perbuatan. Tidak. Alkitab mengatakan itu di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Bapak Ibu. Memang menjadi Kristen itu anugerah. Gratis. Makanya orang di luar enak ya jadi Kristennya. Jadi Kristen masuk surga. Tunggu dulu. Karena setelah jadi Kristen, maka dia harus taat dan memiliki kasih di dalam hidupnya. Atau memiliki kasih dan taat kepada perintah Tuhan. Baru dia bisa masuk surga. Mari kita lihat tadi. Ya. Kalau kita tidak taat, Yohanes 3 ayat 36 katakan. Sekali lagi saya katakan, barang siapa yang percaya kepada anak itu, ia akan beroleh hidup. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak itu, ia tidak akan melihat hidup dan murka Allah tetap ada di atasnya. Oh, artinya kalau tidak taat, walaupun udah jadi Kristen, masuk neraka. Iya, betul. Menurut Yohanes 3 ayat 36. Ya. Jadi menjadi Kristen itu nggak gampang, Bapak Ibu. Harus ada harga yang dibayar, yaitu taat. Yang kedua, slide berikut. Nah, itu kalau tidak ada taat di dalam dua sisi mata uang. Sekarang kalau tidak ada kasih. Bila salah satu permukaan tidak ada kasih, ya. Sebetulnya tidak mungkin kalau ada taat tidak ada kasih, tidak mungkin. Tapi kini kita berandai-andai, taatnya ada, kasihnya tidak ada. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang kedua. Kalau ini saya harus buka. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Saudara memiliki iman, ada orang sakit, saudara berdoa sembuh. Ada orang yang dirasuk setan, saudara berdoa setannya kabur. Saudara berdoa minta sama Tuhan, dapat jodoh, langsung dapat jodoh. Saudara minta supaya bulan depan gaji saya dinaikin, langsung dinaikin. Karena iman. Bahkan kalau kita mempunyai iman dapat memindahkan gunung, kata ayat ini. Memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi kalau kita nggak punya kasih, tadi kalau tidak taat, murka Allah tetap berlaku. Kalau nggak punya kasih, maka kita disebut orang yang tidak berguna. Di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-30, ini Matius 25 ini tentang perumpamaan orang yang menerima 5 talenta, 3 talenta, dan 1 talenta. Yang 1 talenta tidak mengembangkan, masuk di dalam tanah dan berkata bahwa saya tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang jahat, sehingga Tuhan menuai dari walaupun tidak menabur. Karena itu saya masukkan talenta ini ke dalam tanah, dikembalikan kembali kepada Tuannya. Dan apa kata Tuannya kepada hamba ini? Ya, Matius pasal 25 ayat yang ke-30. Matius 25 ayat yang ke-30. Dan ayat yang ke-30 ini kepada yang 1 talenta ya. Dan tampakkanlah hamba yang apa? Yang apa? Yang tidak berguna. Jadi ternyata yang tidak kembali lagi ke saya, yang tidak berguna itu akan dicampakkan. Seperti saya membuang tadi koin tadi, udah nggak berguna lagi, dibuang. Ya. Dan dikatakan campakkanlah hamba yang tidak berguna lagi. Ternyata orang yang tidak berguna itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Wah, ngeri sekali, saudara. Saudara sudah rajin ke gereja, saudara sudah menjadi orang Kristen sejak puluhan tahun.
tetapi saudara tidak mempunyai kasih dalam hatimu, maka Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, saudara yang melakukan itu adalah orang yang tidak berguna. Dan orang yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan masukkanlah ke tempat yang penuh dengan ratap dan ketak gigi. Matius 25 ayat 30. Jadi kalau nggak ada kasih, nggak masuk surga. Makanya tadi saya bilang, ada banyak nanti orang Kristen di neraka. Karena apa? Karena tidak punya kasih, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak punya ketaatan kepada Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan pada hari ini mengatakan, kalau tidak ada kasih, maka kita dibilang tidak berguna. Dan kalau kita tidak berguna, akan dicampakkan ke dalam tempat yang gelap dan paling gelap, dan di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Artinya masuk dalam api neraka. Ngeri ya. Udah puluhan tahun ikut Tuhan, melayani Tuhan, mimpin worship leader atau singer atau main musik atau khotbah seperti saya, tapi kalau tidak punya kasih, Tuhan katakan, saya tidak berguna. Dan kalau saya tidak berguna, maka dicampakkan ke dalam tempat yang paling gelap. Dan di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Slide berikut. Oke. Nah, saya nggak kelihatan ya ininya ya dari sana. Saya salah ngasih warna sih ya. Jadi, dampak dari kasih apa? Jadi kita perlu memiliki kasih. Kasih itu akan kita peroleh kalau apa? Kalau taat. Taat itu akan kita peroleh kalau kita mengasihi. Kan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15a dikatakan, jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kalau kita mengasihi Yesus, maka kita akan taat. Kalau kita taat, di dalam pasal yang ke-15, kita akan memiliki kasih. Simpel saja sebetulnya. Kalau dikhotbahkan, tapi sukar dilakukan. Ya. Jadi perlu ada kasih. Karena itu saya bikin ini garisnya ini bulak-balik, saudara. Ketaatan dan kasih panahnya ini bulak-balik. Ya. Ketaatan kepada apa? Tadi? Ketaatan kepada jikalau engkau menuruti segala perintahku, maka kamu akan kasihmu akan ada di dalammu. Jadi ketaatan akan apa? Ketaatan. Nah, perhatikan Yohanes pasal balik lagi. Ya, balik lagi. Oh, bagus ya. Dibikin putih. Thank you. Yuk, Yohanes 15 ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Kemudian Yohanes 14 ayat 15, jikalau engkau mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ketaatan akan perintah. Ketaatan akan perintah Tuhan. Ketaatan akan perintah Yesus. Taat akan firman Tuhan. Maka kasih itu kita ada di dalam kasihnya Tuhan. Ini firman Tuhan. Tapi kalau kita firman Tuhan yang nggak banyak dalam pikiran kita, gimana kita mau bisa taat, Bapak Ibu? Ya, kalau kita cuma seminggu sekali dengar firman Tuhan, cuma beberapa ayat aja yang saya sampaikan, masih banyak ayat-ayat, ada ribuan, ratusan ribu mungkin ayat-ayat. Bagaimana kita mau taat? Ya? Tiap hari baca firman Tuhan, amin. Saudara-saudara, baca firman Tuhan itu enggak berat, betul deh, enggak berat. Malahan makin saudara baca, makin saudara merasakan keindahan, kekayaan firman Tuhan itu. Ya.
Saya setiap hari baca firman Tuhan 3 pasal. Itu cuma berapa menit aja, bangun pagi, sebelum jam 5, baca doa, habis doa baca firman Tuhan, selesai. 3 pasal. Dan setiap ayat-ayat yang penting itu saya garis-garisin, saya perhatikan. Ya. Yakub bekerja sama Laban. Ya kan? Betul kan? Yakub bekerja sama Laban. Dia ditipu oleh pamannya Laban. Ya. Kalau engkau mau mendapatkan Rahel, kamu harus bekerja lagi. 7 tahun lagi katanya. Dan Yakub melakukan itu. Dan 7 tahun itu, Yakub rasanya cuma beberapa hari lagi. Karena kasihnya yang begitu besar kepada Rahel. Ini dampak kasih Bapak Ibu. Saya tahu dari mana ya, saya baca firman Tuhan. Ya. Jadi kalau kita taat akan perintah Tuhan, maka kasih itu akan tinggal di dalam hati kita. Kalau kita mengasihi Yesus, maka kita akan taat melakukan perintah Tuhan. Slide terus, lanjutkan. Oke. Jadi ketaatan dan kasih itu seperti mata uang, seperti yang saya katakan tadi. Ya. Nah, bagaimana kita bisa taat? Taat dengan apa? Dengan firman Tuhan, kata Pak Siko tadi katakan. Jadi kita harus baca tuh firman Tuhan setiap hari. Paling sedikit 2 pasal saudara baca. Enggak berat, betul. Saudara bangun pagi, apalagi yang udah umur, biasanya bangunnya lebih pagi Pak ya. Pagi-pagi kita udah bangun. Jam 4 udah bangun. Daripada jam 4 bangun ngeliat HP terus, stres jadi, ada demo di mana-mana, mau kerja nggak bisa, jadi mikirin, lebih baik baca firman Tuhan. 2 pasal aja. Itu memperkaya iman kita. Dan kalau kita taat, maka kita kasih itu akan tinggal di dalam kita. Yang kedua, ya, selain kita baca firman Tuhan, maka kita harus taat kepada Roh Kudus. Untuk taat kepada perintah Yesus. Ya. Kadang-kadang Roh Kudus bicara sama kita. Mereka yang sudah lebih dalam lagi di dalam kepercayaannya kepada Kristus, seringkali Roh Kudus berbicara sama kita. Suatu saat, ya, saya pulang dari rumah sakit. Di rumah sakit itu ada seorang yang patah kakinya berasal dari sebuah desa. Ya. Lalu Roh Kudus bilang, datang dan layani dia. Dia bilang, besok aja lah. Besok kan masih ada. Saya sudah capek sekali. Sore pulang. Ya, langsung saya pulang. Pulang, besokannya, waktu saya balik, saya tanya kepada suster, suster, itu pasien yang patah tulang pahanya di mana ya? Dok, udah pulang dok. Nyesel nggak saudara? Tidak nurut kepada Roh Kudus. Nggak ada kesempatan buat melayani seseorang. Mungkin dia mati, dan matinya itu masuk neraka. Dan sejak itu, setiap Roh Kudus bicara sama saya harus ikutin. Saya harus turutin, saya harus taat. Ya, karena saya bekerja sebagai seorang dokter, kepada pasien seringkali Roh Kudus bicaranya terhadap pasien-pasien saya. Suatu saat, keponakan saya Muslim, suaminya Muslim, keluarganya Muslim. Dan Roh Kudus bilang sama saya, pergi ke sana, layani dia. Dia menderita kanker serviks stadium 3B, jadi udah lanjut. Dan sudah makan muntah, ya, sakit luar biasa. Datang dan layani. Rumahnya nggak deket, Bapak Ibu, jauh, Bandung lewat lagi. Saya bilang kepada Ibu Mian, saya besok akan ke tempatnya Dewi. Saya akan pergi ke sana, dan kalau nggak salah waktu itu, dengan John waktu itu. Saya berangkat dan John temenin saya. Dan saya sampaikan firman Tuhan, walaupun Islam, saya sampaikan firman Tuhan. Tentunya saya berikan bantuan untuk penyakitnya, dan saya beri sokongan kepada dia, supaya dia tetap kuat dalam menjalani kemoterapi dan radiasi. Ya.
Lalu saya sampaikan, kalau di Kristen, kalau di Islam begini, kalau di Kristen begini. Kalau di Islam ada api penyucian, ditimbang kiri apa yang berat yang mana. Nggak ada manusia yang lebih berat baiknya, pasti masuk neraka. Kalau di Islam masuk nerakanya di ada api penyucian. Kalau di Katolik mungkin ada ya, tapi di Kristen nggak ada. Begitu percaya Yesus, ada jaminan untuk menerima hidup yang kekal, asal memiliki kasih dan ketaatan. Saya sampaikan itu kepada keponakan saya, kepada suaminya yang Muslim. Dan saya doakan mereka. Mereka tidak sakit hati. Karena memang ada cara, ada trik kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi tidak sakit hati. Asal penyampaiannya penuh dengan kasih. Soal dia mau percaya nggak percaya, bukan urusan kita. Itu urusan Roh Kudus. Dan saya bersyukur, karena Roh sudah bilang sama saya, Roh Kudus bilang sama saya, datang dan layani. Saya layani, Bapak Ibu. Kita harus taat pada Roh Kudus. Kita harus taat. Jadi, ketaatan itu harus ada modalnya, yaitu firman Tuhan. Baca firman Tuhan dan ikuti apa yang Roh Kudus katakan. Galatia 5 ayat 25 katakan, jikalau engkau hidup di dalam Roh, hendaklah engkau dipimpin oleh Roh. Hendaklah engkau mau dipimpin oleh Roh. Jadi kalau kita hidup dalam Roh, kita mau dipimpin. Kalau kita nggak mau dipimpin oleh Roh, kita hidup di dalam Roh, maka kita akan celaka. Kalau saudara mau masuk Amerika, Amerika kan susah masuk Amerika kan? Harus ngurus visa dulu. Ngurus visanya itu nggak gampang, Bapak Ibu. Dan kalau sudah masuk ke Amerika, harus ikutin aturan Amerika. Kalau nyetir, bawa mobil, jalannya di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Ikutin. Kalau kita melanggar, di luar negeri kita melanggar, mungkin nggak diapa-apain, karena nggak ada polisi. Tapi begitu kita mau keluar kembali ke Indonesia, dicegat di imigrasi. Saudara tidak boleh keluar dari Amerika atau dari Eropa, karena saudara harus bayar denda dulu 25 juta. Ada itu. Bapak kaget gua. Apa? Karena saudara kendaraan bawa mobilnya ke sini ke sana melanggar aturan lalu lintas. Nggak bisa keluar. Jadi kalau kita hidup di satu kota, kita hidup di satu negara, baiklah kita menuruti aturan-aturan negara itu. Betul nggak? Nah, kalau kita hidup oleh Roh, Galatia 5:25 katakan, hendaklah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita selamat. Supaya kita diberkati. Ya. Jadi ketaatan dan kasih tadi kita sudah bahas, maka ketaatan harus punya modal. Seperti Pak Siko katakan, harus baca firman Tuhan. Lalu harus ikut taat kepada Roh Kudus. Maka kita akan melihat kasih itu akan berdampak. Kasih yang ada di dalam kita itu akan berdampak. Apa dampaknya? Nggak susah. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Ini saya bikin seperti buah apel, hati, ya. Jadi dampaknya itu yang pertama, maka orang itu sabar. Ya. Kemudian murah hati. Jadi kalau ada orang lihat susah, nggak diam aja gitu, nggak cuek aja, ada kemurahan di dalam hatinya. Seperti Yesus punya hati yang murah, melihat orang-orang yang berkumpul lebih dari 5.000 orang itu, mendengarkan firman Tuhan, tergeraklah hatinya. Tuhan Yesus akan belas kasihan, murah hati. Ya, apalagi tidak sombong. Saudara, sebetulnya gampang untuk tidak sombong itu, kita kembali aja. Dulu kita siapa sih? Ya kan? Kalau kita ingat masa lalu kita, mungkin sekarang kita punya harta, kita punya mobil, kita punya rumah, anak-anak kita berhasil misalnya ya, kita punya uang tabungan, deposito dan sebagainya, ya. Tapi itu tidak menjadikan alasan kita untuk menjadi tinggi hati. Untuk tidak tinggi hati, maka kita harus introspeksi diri kita. Kita lihat dulu kita siapa. Saya ingat waktu saya mahasiswa dulu, Fakultas Kedokteran tingkat 4 waktu itu sedang
praktek kerja di rumah sakit Cikini. Saudara, saya nggak punya uang waktu itu. Lapar banget, jam 10 pagi, Dev. Nggak punya uang, lapar banget. Akhirnya saya makan makanan sisa teman saya yang habis makan nggak habis. Nggak ada yang tahu tuh. Jadi, menderita waktu itu. Sehingga tidak ada alasan bagi saya, sekarang walaupun saya sudah menjadi seorang dokter, ahli. Saya kalau sebut ditanya, kerjanya apa dok? Saya kerjanya dokter. Dokter apa dok? Dokter bedah. Dokter bedah apa dok? Dokter bedah kanker. Wih, katanya. Wihnya gede lagi begitu ya. Tapi tidak itu membuat saya menjadi sombong. Bahkan bangga pun tidak. Karena tahu saya dari mana saya asalnya. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Karena kasih Tuhan di dalam hidup saya. Dan kasih itu juga harus mengalir. Terimpartasi kepada yang lain. Harus mempunyai hati yang murah. Tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan. Ingat yang pacaran. Ya. Kalau pacarnya melakukan yang tidak sopan, artinya dia tidak punya kasih itu. Ya. Dia cuma punya nafsu. Ya. Ini cuma ada berapa anak muda nih? 1, 2. Ya. Dia nggak ada kasih. Nanti kalau udah menikah, yang tinggal apa? Kalau udah menikah, apalagi udah tua, yang tinggal apa? Nggak ada apa-apa, yang tinggal benci aja. Karena nafsunya juga hilang. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dalam segala hal. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tidak mencari keuntungan sendiri. Ngapain saudara menjadi worship leader? Oh, supaya saya jangan dianggap enteng. Enggak. Saudara khotbah untuk apa? Supaya saya dapat amplop? Enggak. Kan banyak hamba-hamba Tuhan yang kalau khotbah, amplopnya berapa kira-kira nih? Oh, gereja kecil di gang lagi. Suruh aja teman saya yang melayani. Bukan begitu, kan? Tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak dendam. Enggak boleh dendam. Kalau dendam, artinya dia tidak punya kasih. Kalau tidak punya kasih, artinya apa? Tidak berguna. Kalau tidak berguna, artinya tidak melihat hidup yang kekal. Melihat aja tidak, apalagi memperoleh. Dan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya kan? Menutupi segala sesuatu. Kalau kalau dia punya kasih, ya ingat aja saudara dulu, ingat Pak Siko waktu pacaran dulu sama Bu Yana. Kalau Ibu Yana salah, pasti Pak Siko bilang, apalah. Karena Pak Siko mengasihi Bu Yana. Kalau Bu Yana main mata, mungkin itu cuma perasaan saya aja. Begitu kan? Karena kasih itu menutupi kesalahan. Menutupi segala sesuatu, firman Tuhan katakan. Ini adalah dampak dari kasih. Ya. Slide berikut. Ya. Ketaatan dan kasih seperti mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kalau salah satu tidak ada, menjadi tidak berguna dan dibuang. Slide berikut. Nah, Bapak Ibu, ini saya mau cerita dampak dari kasih supaya kita persempit aja. Dampak dari kasih, 1, dampak di dalam keluarga. 2, dampak dalam pelayanan. 3, dampak dalam pekerjaan. Gitu aja ya, supaya lebih singkat. Begitu ya. Setuju, Vel? Ya, jangan terlalu lama jadinya kan. Setuju banget. Vel setuju banget ya. Nah, saudara lihat ini gambar saya depan. Ini gambar Bang John. Ini gambar Michael. Bertahun-tahun adiknya John, Michael dan Salom merasa dibully oleh John. Betul. Merasa dibully, ditekan, disinisin, diiriin. Berapa kali John itu kalau ngomong, Papa cuma sayang sama Salom. Papa nggak sayang sama kita semua. Wah, berapa kali dia ngomong begitu.
Ada iri di dalam hatinya. Kenapa? Karena tidak ada kasih. Kenapa tidak ada kasih? Karena terimpartasi dari orang tuanya. Saya ini dulu, maksudnya baik sih mendidik anak-anak saya. Waktu itu cuma John sama Gaby berdua. Ya. Itu kalau saya marah sama dia, itu saya buka ikat pinggang saya hajar John. Ya. Saya karateka waktu mahasiswa, waktu SMA. Saya tendang John. Dia begini, begitu ya. Dan setiap saya marah sama dia, nggak usah saya pukul dia, baru saya melotot itu, tangannya gemeter, Bapak Ibu. Waduh, saya menyesal. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya menganiaya anak saya. Akhirnya saya kumpulkan mereka. Saya kalau ngomong sama istri saya, kalau saya marah, saya tidak pernah cubit, apalagi pukul, nggak pernah. Tapi omongan ini menyakitkan hati itu lebih daripada cubit atau pukul, Bapak Ibu. Karena kalau saya ngomong, saya nggak mau kalah. Saya ngomong menyakitkan hati. Tanya aja Ibu Mian. Akhirnya saya kumpulkan mereka di meja makan. Saya bilang kepada anak-anak saya dan kepada istri saya, ampuni Papa. Kepada anak-anakku, kepada istri, kepada Mian, ampuni Papa, ampuni saya. Karena saya sudah berlaku yang tidak benar terhadap kalian. Melakukan kesalahan. Saya sangat minta maaf. Bapak Ibu. Dan saya tidak melakukan hal-hal serupa itu lagi kepada anak-anak saya. Perlahan-lahan bertahun-tahun, kasih itu mulai terimpartasi kepada anak-anak saya. John tidak lagi berlaku seperti saya melakukannya terhadap John. Tapi dia lakukan yang baik buat adiknya Michael. Ya. Kemarin saya habis naik gunung dari Gunung Papandayan bersama dengan John. Ya. Kemudian turun ke Bandung. Besok paginya makan pagi bersama dengan Michael. Karena Michael di Bandung. Ya. Lalu John bilang, "Pak, ini Michael masih di rumah. John kirim Gojek ya. Ya silakan. Terus kita pindah makannya, Pak. Hal yang kecil aja yang dilakukan, John. Kita pindah makannya, jangan di sini. Kita cuma berdua. Biar aja Michael di sebelah sana. Enggak, Pak. Pindah ke sana. Supaya kita bisa sama-sama." Luar biasa, bukan? Yang tadinya cuek, yang tadinya sinis, yang tadinya penuh iri, yang tadinya dengki, yang tadinya marah, yang tadinya ngebully, sekarang memperhatikan adiknya. Saya sungguh bersyukur pada Tuhan. Kasih itu mengalir dalam keluarga kami. Slide berikut. Nah ini saudara gambar apa nih? Kelihatan nggak gambarnya? Sepatu dengan, oh ya ini ada gift lah ya, pemberian. Untuk Papa, dari Gaby, John, Michael, dan Salom. John tahu kalau saya naik gunung, saya nggak punya sepatu gunung, dia beliin sepatu gunung. Mereka tahu jam yang saya pakai, jamnya ini jam baru loh. Iya. Jam-jam kuno. Ya. Untuk Papa, dari Gaby, John, Michael, dan Salom. Walaupun Michael belum punya penghasilan. Walaupun Salom sedang membutuhkan biaya di luar negeri. Tapi dia mau berkorban untuk papanya, memberi sesuatu. Kalau kasih itu turun hidup di dalam keluarga kita, maka akan ada saling mengasihi antara abang dan adik. Adik akan hormat kepada abang, abang akan sayang kepada adik. Anak akan hormat kepada papa, anak akan mengasihi papa, dan tentunya orang tua juga pasti akan mengasihi anak-anaknya. Demikian juga dengan suami istri. Ini dampak dari kasih di dalam keluarga, Bapak Ibu. Luar biasa bukan? Luar biasa kalau saya sih. Saya berikut. Ya. Nah, sekarang bagaimana dampak kasih di dalam pelayanan? Beberapa waktu yang lalu, saya telepon kepada seorang ketua badan pengurus daerah. Ya. Dan seorang hamba Tuhan yang ada di daerah. Jadi perjalanan
dari Jakarta menuju tempat itu naik pesawat sekitar 2 jaman, lebih 2 jam 50 menit kali, ya. Kemudian berjalan sekitar 14 sampai 15 jam ke tempat ini. Ya. Sekitar 3-4 tahun yang lalu, hamba Tuhannya itu buang air besarnya di sungai. Padahal mereka baru menikah. Ya. Kalau saudara lihat ini di belakang ini ada kamar mandi. Walaupun sederhana, ini udah rusak pintunya nih. Ya. Walaupun sederhana, tapi ada jamban keluarga dan ada tempat penampungan air. Kalau tidak ada ini, mereka mandinya di sungai, buang air besar di sungai, bukan hanya berdampak pada penyakit yang akan mereka derita, tetapi juga hamba Tuhan loh, menderitanya sampai begitu. Kita enak-enak kalau buang air besar sambil baca koran, sambil angkat kaki gitu, ya berjam-jam nggak apa-apa. Oh mereka sambil nongkrong gitu lihat kiri kanan, ada yang liatin nggak? Ada yang liatin nggak? Ada yang liatin nggak? Jangan-jangan ada yang liatin kan? Itu pupnya juga nggak turun-turun dari bawah, saudara, ketahan terus. Habis dari situ keluar tetap tidak puas, ya. Walaupun minum Oralit, tetap aja nggak puas. Jadi kemudian saya bilang, baik saya akan bangunkan kamar mandi dan WC. Itu sekitar 4 tahun yang lalu. Dan sekarang ini mereka punya, di depannya itu ada gereja, tapi di belakangnya Bapak Ibu, itu ada rumah pastori, seperti kita kira rumah pastori, yang dari papan tidak ada sengnya, dan papannya sudah lapuk. Saya bilang, ya BPD dong, kasih uang. Badan pengurus daerah dong, kasih uang untuk bangun itu. Saya tanya kepada ketua BPD, ada uang apa? Gak ada uang. Kita nggak punya uang, memang daerah miskin. Itu kalau kolekte aja, mungkin ada yang kalau daerah begini sekitar 30.000, 40.000 sekali seminggu. Ya, kalau di sini kan setiap orang 50.000, coba kali berapa orang? Susah mereka. Ya sudah, apa rencananya Pak Ketua BPD? Kita akan bangunkan dulu fondasi dan kita akan timbun ke tanah karena di sekitarnya itu kalau hujan becek dan banjir. Jadi supaya rumahnya itu tidak kebanjiran nanti akan dibangun. Ya, oke. Berapa biayanya? Sekian juta. Ya. BPD mau kasih berapa? Enggak ngasih. Kenapa? Nggak punya uang. Saudara, kalau orang yang mempunyai kasih di dalam hatinya, maka orang itu mempunyai kemurahan hati katanya. Tadi firman Tuhan kan bilang gitu kan, ada kemurahan hati, tergerak hatinya untuk membantu. Langsung saya telepon kepada hamba Tuhan Ibu Yuliati ini, ya namanya. Udah saya kirim uang. Ya bukan saya menyombongkan, saya nggak ada apa-apanya itu sih. Ya, uangnya juga bukan uang saya, uang Tuhan itu kan. Saya kirim uang. Saudara, waktu saya kirim uang sekian juta, itu nggak ada tuh susah di dalam hati saya. Nggak ada tuh rasa kehilangan, nggak. Malahan ada sukacita yang besar mengalir di dalam hati saya. Terakhir kemarin Pak, uang yang dikirim itu sudah habis. Bangunan masih harus dibangun. Oke, saya kirim lagi. Kalau orang memiliki kasih, maka katanya tadi berdampak kepada kemurahan hati. Ya. Tapi jangan juga kasihnya orang Kristen itu dijadikan alat untuk orang Kristen nggak ada kasih gitu. Dulu ada tuh anggota jemaat kita kontrak di satu rumah, Bu Mega tahu. Kontrak di satu rumah, terus udah nggak bayar kontrakan, disuruh pergi. Yang punya kontrakan juga anggota jemaat juga. Akhirnya keluarganya bilang, wih, mana tuh orang Kristen, nggak ada kasih. Masa orang disuruh pergi? Ya iyalah, orang nggak bayar kontrakan, orang itu bisnis kok. Jadi suka dimanipulasi gitu Bapak Ibu ya. Prinsipnya kita harus mempunyai hati yang murah. Ya, dalam pelayanan. Slide berikut. Nah ini dalam pekerjaan.
Ini adalah seorang bapak haji, anaknya haji, punya tumor yang besar di leher, kemudian dari Makassar sudah berobat di Makassar dan ditolak oleh dokter bedah tumor di sana, Bapak Ibu. Ya. Akhirnya dia datang ke Rumah Sakit Mandaya. Rumah Sakit Mandaya berobat di sana, itu mungkin operasi yang saya lakukan ini paling tidak 200 juta. Harus dibayar. Saya dapat dari situ nanti sekian puluh juta lah gitu ya. Tapi saya bilang kepada anaknya haji, Bu, bawa aja ke Fatmawati. Nanti saya operasi di sana. Saya tidak akan lama-lama karena memang ini urgen, saya akan tolong di sana. Datang ke Fatmawati dan saya rawat di sana. Saya operasi di sana. Ini orangnya. Pasien yang sudah ditolak di Makassar. Saudara. Kalau kita punya kasih dalam pelayanan kita, maka Tuhan akan melegakan, Tuhan akan melancarkan semua yang kita kerjakan. Karena kita memberikannya dengan tulus hati. Dan dampaknya bukan hanya dampak kepada Bapak ini, lihat. Bukan. Tapi saya juga dapat dampaknya. Dok, saya mau memberikan sesuatu anaknya yang haji. Apa saya nggak boleh karena gratifikasi? Enggak, Dok. Saya sudah ada niat. Ya nggak usah lah, nggak usah, saya bilang. Udah dikasih melalui suster. Wah, terus ya udah mas suster. Ya udahlah, kalau udah mas suster, nanti saya ambil lah. Dikasih Samsung yang terbaru, Bapak Ibu. Salah satu dampaknya begitu buat saya juga. Ya, jadi kasih yang berdampak itu sungguh-sungguh bisa dinikmati orang-orang lain. Amin. Slide berikut. Ya, mari Bapak Ibu kita introspeksi diri dan kembali kepada kasih. Ya. Apakah kita masih punya kesabaran atau kita orangnya tidak sabar? Ya. Kalau kita kurang sabar, kita belajar lebih sabar. Istri saya itu sabar banget, ya, dibandingkan saya. Ya, jadi kita harus tambah belajar, murah hati, cuek melihat orang susah. Rendah hati, sombong, tidak cari untung dalam melakukan pekerjaan, baik dalam pelayanan, pekerjaan, atau dalam rumah tangga. Tidak dendam, tidak menyimpan kesalahan orang lain, menutupi segala sesuatu. Kalau belum ada itu, mari kita introspeksi diri. Dan kita kembali kepada ketaatan kepada firman Tuhan. Supaya kasih itu ada di dalam hati kita. Slide berikut yang terakhir. Ya. Ini saya dengan Bang John ini. Ini di Gunung Puncak Kuta ini di mana nih ya? Sekitar 8 bulan yang lalu. Ya. Kemarin waktu libur saya ke Gunung Papandayan. Efesus 4 ayat 32 katakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra. Penuh kasih mesra. Perlu nggak? Perlu di dalam keluarga. Suami dengan istri. Orang tua dengan anak. Anak dengan orang tua. Kakak dengan adik. Harus ada kasih mesra di dalam keluarga. Saya sangat menikmati sekali. Ya, ini saya dengan Bang John udah kayak kakak adik aja nih. Ya kan? Selalu bersama-sama. Dan waktu kita berangkat tuh nggak cuma diam-diam, tapi semua yang ada di dalam hatinya John itu curah kepada saya. Dan saya bisa menanggapi, bisa meresponi, bisa memberikan jalan keluar. Kalau ada kasih, maka akan kita rasakan di dalam keluarga kita. Penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Amin. Mari kita introspeksi diri. Dan kita bilang kepada Tuhan, kalau memang tidak ada kasih, atau kurang kasih, Tuhan, berilah saya ketaatan. Dan kita berjanji, Tuhan, saya akan membaca firman Tuhan setiap hari. Terserah saudara mau 2 pasal, ke 3 pasal, 5 pasal. Dan saya akan taat kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin kita. Karena memang fungsinya Roh Kudus itu memimpin hidup kita.
Amin. Amin.